Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin membuat aplikasi web berbasis web dengan CRUD, yaitu create, read, update, delete ditambah dengan search atau pencarian. Pertama kita buat terlebih dahulu database dengan MySQL-nya. Kita buka dulu aplikasi XAMPP, MySQL kita start sampai jalan ports-nya dan ini sudah warna hijau. Kemudian kita menuju ke shell dari MySQL. Pertama kita tulis MySQL strip u root strip p. Passwordnya kita kosongkan, masuk ke MariaDB non. Pertama kita buat dulu database dimana kita ingin mengerjakan database untuk aplikasi web ini. Pertama create database dengan judul databasenya yaitu db strip mahasiswa. Jadi aplikasi di sini adalah input data mahasiswa. Query sudah oke, one row affected. Kita lihat apakah DB mahasiswa sudah ada di database MySQL-nya. Sudah ada di sini, ada DB mahasiswa. Berikutnya kita coba masuk ke DB mahasiswa menggunakan kode use DB underscore mahasiswa. Jangan lupa di setiap kode kita akhiri dengan titik koma. Database sudah masuk. Waktunya sudah masuk ke dalam DB mahasiswa. Berikutnya kita buat table. Create buat table mahasiswa. Di sini bukan titik koma tapi kurung buka. Alasannya karena di sini kita akan memuat variabel dan tipe data untuk table mahasiswa ini. Yang pertama itu yang paling penting ada ID mahasiswa, kita singkat saja ID MHS. Ini sebagai integer primary key auto increment, biasanya sebagai nomor di awal. Primary key auto increment, koma untuk mengakhiri kode. Karena berikutnya masih ada tipe data yang lain, yaitu berikutnya ada npm varchar menggunakan 8 karakter. Not null artinya tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Varchar not null. Oke, berikutnya nama varchar ada 100 lah kita taruh. Not null juga. Kemudian ada tempat lahir, ada varchar juga. Kita masukkan, kita taruh ada 50 karakter misalnya. Not null juga. Not null. Kemudian berikutnya tanggal lahir yaitu date. Not null juga. Tanggal lahir date not null yaitu. Kemudian jenis kelamin menggunakan enum, L artinya laki-laki, kemudian tanda petik lagi P untuk perempuan kurung tutup, kita koma karena lanjut ke tipe data berikutnya. Setelah jenis kelamin ada alamat teks ya. Alamat teks selesai. Kemudian kode pos varchar 5, terserah ya sebenarnya not null atau enggak, tapi not null ini untuk pilihan harus diisi, dan kalau tidak ada not null jadinya opsional, bisa diisi bisa tidak. Selesai. Nah, kodenya kita tutup dengan kurung tutup dan titik koma. Query oke, sudah selesai. Waktunya kita lihat dengan desk mahasiswa kode-kode. Database-nya sudah kita buat. Nah, ini dia tadi kodenya, jelas ya, yang nol, yang tidak, ini primary key-nya, auto increment, varchar. Ya, semua sudah selesai. Untuk pembuatan database cukup sampai di sini. Berikutnya kita akan membuat file koneksi dan input data. Baik, berikutnya kita akan start Apache pada XAMPP sampai berwarna hijau ya. Kemudian kita menuju ke Explorer. Nah, di sini ada htdocs. Kita buat judul web mahasiswa untuk program yang kita buat. Web mahasiswa, di sini sudah ada web mahasiswa. Kemudian saya juga sudah mendownload Bootstrap 4 untuk program ini.
Bootstrap 4 bisa kalian download sendiri di getbootstrap.com. Kemudian download pada bagian compile CSS dan JS ya. Jadi di sini CSS dan JS-nya kita copy ke tempat web mahasiswa yang tadi. Sudah selesai. Berikutnya kita buka folder web mahasiswa ini dengan text editor yang kalian pilih. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Ya. Web mahasiswa di sini sudah terbuka ya, ada CSS dan JS. Kita buat dua file pertama, yaitu ada koneksi.php serta ada index.php. Pertama koneksinya dulu kita buat gunakan PHP. Sini ada s koneksi sama dengan MySQL connect. Pertama ada local host ya. Setelah titik 2 local host ada root. Setelah root ya, biarkan kosong begini saja. Kemudian terakhir ada DB, nama database yang kita buat tadi, yaitu DB mahasiswa. Titik koma di ujung, jangan lupa. Kemudian if MySQL connect error, sini ada dalam kurungnya, memanggil s koneksi kurung kerawal, maka akan memunculkan pesan koneksi gagal, koneksi gagal. MySQL connect error lagi. Ini kita save dulu. Kita coba apakah bisa berhasil dijalankan. Local host web mahasiswa ya, sudah berhasil dibuka ya. Berikutnya kita mulai coding aplikasi di index.php. Langsung saja, ini ada HTML, ada HTML5. Nah, jadi langsung keluar semuanya. Di sini ada web, ada web informasi mahasiswa misalnya, kan? Untuk title-nya. Kemudian di bagian bawah title, yang di sini kita masukkan link CSS-nya. Nah, link CSS-nya ini mengarah kepada CSS Bootstrap yang ada di sini, yang ada di web mahasiswa. Karena tidak dalam satu folder, tapi masuk ke dalam folder lagi. Jadi di sini kita masuk ke folder CSS, lalu buka file bootstrap gitu ya, CSS. Kemudian berikutnya lagi di bawahnya ada script src. Src-nya sama, bedanya ini JS bootstrap.js. JS bootstrap.js ya. Udah cukup sampai di sini. Kemudian kita mulai coding di bagian body. Pertama kita masukkan langsung saja simple, ada div container dengan kolom sebesar 6, div column D6 ya. Nah, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi untuk mulai mengoding karena ini simple. Ada Zen coding, jadi kita hanya menulis shortcut sehingga coding bisa dengan mudah dilanjutkan. Kemudian berikutnya ada div card. Setelah div card itu di dalamnya kita masukkan div card header bigi primary. Ini bigi primary gunanya untuk memberikan background warna biru ya, text white ya, kurang lebih seperti ini. Input data customer